لم يحترم قط طه مطلقا أبدا وما كفى أصلا في مدى الزمن يا ربي مصطفى عليك مقاصدنا واغفر لنا وضايا وسعا منه الجواب فلن تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحاسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Jalan-jalan ke pasar Keraji, makan sop kaki kakek semur. Buat yang udah rajin ngaji, berkah rezeki panjang umur. Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karim. Al-Fatihah billahi al-wadu wal mulku wa salatu wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Jami Nurul Bahri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita tentang syarat-syarat menjadi makmum. Ada 11, bahwa kita datang untuk sholat berjamaah. Salah satu keutamaan sholat berjamaah, Rasulullah sabdakan dalam kitab Mu'jam Tabrani, man masya ila sholatin nafilatin fil jamaah, man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah kahajjatin mabrurah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid atau musholah atau tempat untuk sholat berjamaah, sholatnya itu sholat wajib, maka dia mendapatkan pahala haji. Wa man masya ila sholatin nafilatin fil jamaah, siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju sholat sunnah secara berjamaah, datang untuk sholat sunnah tarawih, idul fitri, idul adha, ka umratil maqbulah, dia mendapatkan ganjaran umrah yang sempurna. Tapi ada 11 syarat agar kita dianggap berjamaah, dapat pahala berjamaah. Yang pertama kemarin, agar kita yakin bahwa imam kita sholatnya sah. Kalau kita nggak yakin imam kita tidak sah, imam kita batal, maka kita juga batal. Ragu-ragu imamnya nggak beres nih, maka kita juga nggak sah sholat jamaah bareng dia. Apalagi kalau imamnya bandar judi, tukang main judi, maka kita makruh makmuman bersama dia. Tukang berbuat maksiat, makruh makmuman bersama dia. Yang kedua adalah kita yakin bahwa imam tidak batal sholatnya, tidak mengulang sholatnya. Yang ketiga, udah lewat pembahasannya. Yang ketiga kemarin syaratnya agar imam kita bukanlah orang yang masih makmum. Kalau mantan makmum, boleh mantan makmum dijadikan imam. Tapi kalau sama-sama mantan makmum dijadikan imam, salah satunya sama-sama mantan makmum, makruh hukumnya. Ya juzu ma'al karohah,
Yang keempat, kemarin pembahasan kita adalah warabi'uha la ummiyan, bukan orang yang ummi. Ummi dalam perspektif fikih artinya nggak bisa baca Fatihah dengan baik dan benar, itu ummi. Kalau ummi perspektif sejarah artinya yang nggak bisa baca tulis. Rasulullah SAW ini ummi dalam perspektif sejarah, tapi dalam perspektif fikih Rasulullah lancar baca Fatihahnya. Orang yang ummi baca Fatihahnya masih berantakan, panjang pendeknya keliru, maka dia tidak bisa jadi imam orang yang qori. Orang yang qori artinya orang yang baca Fatihahnya lancar, baca Fatihahnya bagus. Gak bisa. Orang yang ummi tidak bisa menjadi imam orang yang qori. Seandainya dalam kitab Kasyifatus saja disampaikan ada orang yang nggak baca Fatihah, nggak baca Fatihah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kok ini imam sir, bacanya pelan, harusnya kan jahar. Di sini kata kitab, ketika selesai sholat ditanya, kenapa kok bacanya pelan, Fatihahnya nggak kencang suratnya? Kata dia alasannya nasitu, saya lupa. Jadi kalau orang sholat itu kadang ada lupanya. Bagaimana kalau yang model begitu? Dia lupa kencangin bacaan Fatihah dan surat, maka itu tetap dimaafkan. Boleh baca Fatihah kencang itu hukumnya sunnah. Ada orang yang grogi kadang jadi imam. Sholat zuhur kayak sholat Jumat, dia kencang bacanya. Udah kencang, di pertengahan dia ingat zuhur. Itu tetap sah hukumnya. Lupa Fatihahnya dikencangin. Sebaliknya sholat maghrib kok ada suaranya, bagaimana nih? Tapi akhirnya diingat sholat maghrib kencang dia baca. Itu sholatnya tetap sah, lupa. Tapi kalau ternyata si imam nggak baca Fatihah kencang, Fatihahnya pelan, suratnya pelan, padahal sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, selesai sholat kita tanya, Pak Imam, kok baca Fatihahnya nggak kedengeran? Dia jawab, iya, saya belum lancar baca Fatihah. Maka kita ngulang sholatnya, ngulang. Kita nggak sah ikut sama dia tuh, nggak sah. Loh, kok kan di syarat yang pertama yang penting yakin imamnya sah. Kalau kita yakin imamnya sah, tapi ternyata dia nggak bisa baca Fatihah, bagaimana? Tetap ulang. Sama kaidahnya seperti orang yang puasa. Niat puasa nih, dia niat puasa. Belum azan nih, baru bangun, belum azan, dia minum sahur, minum. Ternyata jam dinding di kamarnya mati. Udah subuh, jamaah udah selesai. Dia kira belum subuh. Dia minum tuh yakin belum subuh, dia yakin. Tapi pada kenyataannya udah subuh, batal mata puasanya. Dia batal. Begitu juga ini, dia yakin imamnya sah, tapi pada kenyataannya imamnya nggak bisa baca Fatihah.
maka sholatnya tidak sah. Beda dengan lupa. Kalau lupa, bagaimana dilupa? Nah, memang yang namanya sholat suka lupa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah lupa, bukan lupa. Ini biar kita praktekin kalau kita lupa. Rasulullah SAW itu dijaga sama Allah. Ini syariat sujud sahwi. Dalam surat Abi Dawud, Rasulullah itu pernah sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar pernah 5 rakaat. Tuh, ketika sholat zuhur Rasulullah 2 rakaat, salah. Sahabat ada yang maju mendekati Rasulullah. Apa yang ditanya oleh sahabat? Ya Rasulullah, apakah engkau mengqashar sholat yang tadinya zuhur 4 rakaat jadi 2? Apakah engkau mengqashar sholat? Amnasita, atau engkau lupa ya Rasul? Maka Rasulullah nanya sama sahabat yang lain, saya enggak mengqashar sholat. Rasul enggak mengqashar berarti lupa. Nanya Rasulullah, tadi berapa rakaat? 2 ya Rasul. Apa yang dilakukan Rasulullah? Berdiri lagi, menyempurnakan 2 rakaat yang tertinggal. Udah salah nih, baru diingetin. Berdiri lagi 2 rakaat. Kemudian ketika tahiyat akhir sebelum salam, Rasulullah sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi itu sujud bacanya apa? Subhana man la yanamu wa la yasbu. Segala maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Gak apalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh, gak apa-apa. Subhana rabbil a'la bihamdi dipakai sujud sahwi boleh 2 kali. Sujud, duduknya baca apa? Tidak baca. Duduknya hanya untuk membedakan sujud. Duduk, sujud lagi, baru langsung salam. Itu kalau rakaatnya kurang. Bagaimana kalau lebih rakaatnya? Rasulullah SAW sholat asar 5 rakaat. Udah 5 rakaat salam. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tadi sholat asarnya 5 rakaat. Rasulullah tanya sama makmum yang lain, apa dia yang salah, apa imam? Kan harus nanya sama saksinya. Apa kata makmum yang lain? Benar, tadi sholatnya 5 rakaat. Maka Rasulullah berdiri, udah salam nih, berdiri, ayo jamaah kita sujud sahwi. Udah berdiri, udah salam, berdiri, Allahu Akbar, sujud sahwi 2 kali, salam. Kalau kelebihan rakaat, pertanyaannya bagaimana kalau jamaahnya keburu bubar? Udah bubar jamaahnya, udah di depan masjid, baru diingetin, tadi sholat asar kayaknya 5. Loh, kenapa gak diingetin dengan takbir, mengucap subhanallah? Saya mau ingetin, tapi saya ragu, jangan-jangan saya yang salah. Yang lain diam, saya diam. Maka kalau kejadiannya begitu, kita udah pencar bubar, bagaimana caranya? Kita balik lagi tuh, kita apa yang ingetin, kita sujud sahwi. Yang lain bagaimana tuh? Yang lain sebisa kita kasih tahu, tadi kelebihan rakaat, sujud sahwi dan minta ampun sama Allah. Jadi kadang yang namanya sholat suka lupa. Itu namanya syariat sujud sahwi. Saya lihat sujud sahwi ini agak unik.
Kenapa dibilang unik? Karena kalau sujud sahwi ini beda dengan sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan ketika imam membaca ayat sajadah. Kalau imam sujud tilawah, makmum wajib ikut sujud tilawah. Imam gak sujud tilawah, meninggalkan sujud tilawah, tahu ayat sajadah, maka makmum gak boleh sendirian sujud tilawah. Imam ngerjain, makmum wajib ikut ngerjain sujud tilawah. Imam ninggalin, makmum wajib ninggalin, gak usah sujud tilawah. Tapi kalau sujud sahwi beda. Imam lupa rakaat kedua. Imam lupa rakaat kedua. Harusnya tahiyat awal. Dia bangun, Allahu Akbar. Udah tegak nih, udah sempurna nih. Ada yang teriak, Subhanallah, Subhanallah. Imamnya tetap tegak karena nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Imam pemimpin, kata Rasulullah, inna maju ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Makmum ngikut, wajib ngikut. Imam berdiri, lupa tahiyat awal, makmum berdiri. Makmum berdiri. Yang ngomong subhanallah siapa? Cukup orang yang berada di belakang imam. Satu aja. Subhanallah. Imam udah tahu tuh. Oh iya, lupa tahiyat awal. Gak usah satu masjid. Subhanallah, subhanallah. Imam jadi kagok. Turun lagi dia. Batal. Sholatnya rusak. Kenapa rusak? Karena udah berdiri, masuk rukun, baca Fatihah itu rukun. Jangan ngelakuin yang sunnah. Jangan ngelakuin yang sunnah. Taqdimul wajib ala sunnah. Contoh, puasa Ramadan itu wajib. Kumur-kumur dalam wudu itu sunnah. Kalau kumur-kumur ini mengganggu puasa yang wajib, tinggalin kumur-kumur. Bapak dinas ini wajib, kewajiban. Tapi ada yang sunnah. Apa tuh? Puasa Senin, puasa Kamis sunnah. Gara-gara puasa sunnah, kewajiban dinas jadi ngantuk. Orang puasa ngantuk gak? Ngantuk, malas-malesan, tidur-tiduran di masjid, malas. Tapi kalau nggak ngantuk bagus. Tapi kalau mengganggu yang wajib jangan. Nah, imam lupa nih tadi, udah berdiri, makmum ikut berdiri. Nanti imam ketika tahiyat akhir sebelum salam akan sujud sahwi. Makmum gak usah banyak protes. Dalam sujud sahwi, makmum gak perlu tahu alasan imam sujud sahwi. Pokoknya kalau imam ngelakuin sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud sahwi. Apaan nih imam kok tahiyat akhir bukannya salam malah sujud sahwi kali ini? Ikut nggak boleh, diam aja dah, orang saya nggak tahu salahnya apa, nggak boleh. Tuh kayak orang tadi sholat zuhur rakaat kedua imamnya lupa, nggak tahiyat awal. Nanti kan dia mau sujud sahwi, ada orang yang baru ikut jamaah rakaat keempat, dia nggak tahu kejadian rakaat kedua. Kalau imamnya lupa, udah rakaat keempat dia baru masuk,
Ketika mau salam, imam sujud sahwi karena tadi enggak tahiyat awal. Orang yang baru ikut rakaat keempat enggak tahu kejadian rakaat kedua, dia tetap wajib ikut sujud sahwi. Enggak perlu tahu alasan imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi, Allah Akbar, kita sujud sahwi. Tuh. Kalau imam ngelakuin sujud sahwi, makmum ikut sujud sahwi. Bagaimana kalau imam ninggalin sujud sahwi? Tadi udah tahiyat awal lupa, harusnya sujud sahwi nih, imam salah. Kok imam gak sujud sahwi? Kan tadi gak tahiyat awal. Nih, kalau imam ninggalin sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi setelah imam salam. Beda kan sama sujud tilawah. Kalau sujud tilawah tadi imam ninggalin, makmum nggak boleh ngerjain, harus ikut ninggalin, nggak sujud tilawah. Tapi kalau sujud sahwi, imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam tadi kan gak tahiyat awal, kok gak sujud sahwi? Imam udah salam, kita boleh sujud sahwi, boleh dalam kitabnya. Karena kita tahu nih imam salah, kita ngikutin dia karena nanti akan sujud sahwi. Oh imamnya lupa lagi ke sujud sahwi. Salam tuh imam, kita sujud sahwi. Habis salam ingat. Emang kenapa? Karena salam itu pemutus makmum dan imam. Kalau imam udah salam, udah putus hubungan imam dan makmum. Dia belum sempurna rakaat, bangun lagi. Imamnya gak sujud sahwi, makmum sujud sahwi boleh. Begitu juga yang kunut, imam gak kunut, emang biasa gak kunut. Kita kunut boleh gak? Boleh, tapi jangan angkat tangan. Karena imam langsung ruku, langsung sujud ini. Kita begini aja. Bacanya apa? Baca kunut pendek, Rabbik firli ya Ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kalau memang di masjid yang biasa nggak kunut, ini masjidnya biasa kunut, imamnya lupa nggak kunut, udah nggak kunut, nggak sujud sahwi, salam. Ketika salam, makmum boleh sujud sahwi. Tuh bedanya. Kok boleh? Kan harus ngikutin imam. Ya nggak bisa, imamnya cacat ini, nggak tahiyat awal tadi, harusnya diganti sujud sahwi. Kita kan pengen sempurna sholatnya, imamnya lupa tahiyat awal, lupa sujud sahwi, kita sujud sahwi sendiri, tapi habis imam salam. Sebagai pemutus makmum dan imam, baru kita sujud sahwi 2 kali. Subhanallah a'la bihamdi boleh, subhanallah layanan walayasku boleh. Tuh. Jadi yang keempat ini tentang orang yang lupa kalau dia nggak baca Fatihah. Sambung pertanyaan tadi ada, bagaimana kalau imam lupa ketika rakaat kedua? Itu juga bisa diganti sujud sahwi. Jangan imam didikte oleh makmum. Imam udah diam nih, rakaat ketiga, kamu teriak subhanallah, subhanallah, imam tetap tegak, nggak boleh ngikut turun. Kan udah diingatin, justru imam udah diingatin, udah ingat nanti mau sujud sahwi. Jangan imamnya suruh turun. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ikutin imam.
Kecuali dia lupa kayak tadi pas sujud sahwi udah salam kita sujud itu. Tuh. Perkara yang keempat tentang bacaan Fatihah. Bagaimana orang yang ummi, sama-sama ummi, imamnya baca Fatihahnya panjang pendeknya enggak bagus, makmumnya juga sama-sama baru belajar, satu kampung mualaf semua, baru masuk Islam semua di sekampung. Bagaimana? Maka boleh ikut sama-sama, lancar bacanya, boleh. Tapi kalau ada yang lancar, ya silahkan. Anak kecil lancar nih, umur berapa? Umur 10 tahun, tapi udah lancar jadi imam, boleh nggak? Boleh. Daripada yang udah tua Fatihahnya berantakan, boleh. 10 tahun udah mumayyiz dah, jangan masih kecil. Kalau masih kecil banget umur berapa? 4 tahun jadi imam, ntar diajak main sama temannya, sini main kabur. Jadi mumayyiz sudah bisa membedakan baik dan buruk, kanan dan kiri. Tuh, jadi kalau orang yang sama-sama gak lancar boleh. Bagaimana kalau Fatihahnya lancar, bagus, tapi baca suratnya berantakan? Alam taro kaifu panjang pendeknya kemana-mana, tapi baca Fatihahnya bagus, boleh jadi imam, boleh. Tapi kalau Fatihahnya yang berantakan, baca suratnya bagus, Fatihahnya berantakan, panjang pendeknya, makhorijul hurufnya alhamdulillahirabbil alamin. Baca suratnya bagus, Fatihahnya malamin, gak boleh jadi imam orang yang qori, orang yang lancar baca Fatihah. Yang begitu mundur. Ini terjadi di beberapa daerah, senioritas. Pokoknya kalau dia nggak jadi imam abang, udah tua banget. Kalau ada yang maju jadi imam, dia ngambek. Nggak boleh. Pokoknya masjid ini wakaf ayah saya yang harus jadi imam. Tapi baca Fatihahnya berantakan ternyata. Ya bisa. Jadi yang penting itu yang pertama adalah kalau mau jadi imam yang bagus bacaannya. Yang kedua yang ngerti hukum fikihnya. Tuh. Yang kelima, kita buka sebentar. Yang kelima, syarat menjadi makmum. Yang kelima ini adalah alla yataqaddama. Makmum enggak boleh lebih depan daripada imam. Enggak boleh di depan imam. Berarti makmum bolehnya di mana nih? Di belakang dan di samping boleh. Sejajar tuh masih boleh. Apanya nih patokannya? Patokannya tumit. Karena ada orang yang telapaknya panjang. Tapi kalau tumitnya di depan imam, makmum tumitnya di depan tumit imam, gak sah. Tumit makmum di belakang imam, tapi jarinya lebih depan dari imam, sah. Karena ada orang yang telapak kakinya kecil, telapak kakinya lebar, tapi tumitnya lihat, tumitnya di belakang imam nih. Pas ketika berdiri, dia udah di depan, ujung jarinya tuh tetap sah karena tumitnya di belakang imam. Nanti kita lanjut yang kelima ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada yang ditanya Pak? Cukup? Ya. Kalau cukup, kita cukupkan sampai di sini.
kita rasa sayang kepada kita dan rasa takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan lafaz istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Disempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nasrul minallah wa fathun qarib billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Allahumma fiqh lakum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.